warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Rizka Hardianti SPDI. Saya merupakan guru di SMK Swasta Putra Jaya Sahabat sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Nomor peserta PPG 2015-0729-3761 dengan nomor induk mahasiswa PPG 2016-3923-810024. Program studi bimbingan konseling di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya melakukan praktek pembelajaran uji kinerja layanan konseling individu secara luring. Berikut ini hasil kegiatan pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk, Nak. Selamat pagi, Aldi. Selamat pagi, Bu. Maaf, Bu, tadi saya agak telat datangnya. Ya, tidak apa-apa ya. Oke, Aldi, untuk mengawali kegiatan awal kita, semoga kita dapat keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk pimpin doa ya. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Aldi, terima kasih ya. Ibu ucapkan pada Aldi bahwasanya Aldi sudah datang tepat waktu untuk melakukan kegiatan konseling individu kita pada hari ini. Konseling individu itu apa ya, Bu? Ya, ini sedikit Ibu beritahu ya bahwasanya konseling individu yaitu pemberian bantuan terhadap konseli atau peserta didik yang diberikan oleh guru BK untuk mengatasi permasalahan peserta didik sehingga terentaskan ya permasalahannya. Dan untuk konseling individu kita pada hari ini, Ibu rasa 1 jam pelajaran sudah cukup ya Aldi ya, sekitar 30 menit. Ya, karena Aldi sudah siap. Di sini Ibu beritahu kepada Aldi bahwasannya Aldi ini Ibu lihat catatan dari wali kelas dan catatan dari Ibu ya bahwasannya Aldi tidak masuk sekolah selama 1 minggu tanpa keterangan. Nah, ini pun dari guru-guru juga ada sedikit informasi bahwasannya Aldi tidak mengikuti ya kegiatan pembelajaran pada guru-guru. Apakah benar Aldi yang Ibu sampaikan? Iya, Bu, benar. Di sini Aldi ceritakan apa yang menyebabkan Aldi itu tidak masuk ya selama 1 minggu tanpa keterangan. Saya mau cerita, Bu, tapi nanti Ibu kasih tahu sama teman-teman saya, Bu. Nah, ini ya pentingnya Ibu jelaskan Aldi ya bahwasanya di dalam konseling individu itu terdapat asas kerahasiaan. Nah, di mana Aldi itu tidak perlu takut atau cemas permasalahan Aldi itu Ibu ceritakan. Karena di sini dalam konseling individu Ibu sebagai guru BK atau konselor akan memegang azas itu ya. Yang pertama adalah azas kerahasiaan. Jadi apa yang Aldi ceritakan kepada Ibu rahasiakan. Hanya kita berdua yang tahu. Sampai sini Aldi paham tentang azas kerahasiaan. Nah, Aldi pun harus lebih terbuka ya, dan tidak terpaksa untuk menceritakan permasalahan Aldi itu sendiri. Oke Aldi, sampai sini paham? Baik, Bu, paham. Ya, bisa Aldi ceritakan ya. Apa yang menyebabkan Aldi itu tidak masuk selama 1 minggu tanpa keterangan? Bisa Aldi jelaskan? Jadi sekarang ini saya bekerja, Bu. Kalau boleh tahu Aldi bekerja di mana? Saya bekerja di warnet, Bu. Di warnet ya? Warnet itu dekat rumah atau jauh? Nggak jauh dari rumah, Bu. Ya, alasan kamu bekerja? Karena apa Aldi? Karena saya membantu orang tua, Bu. Saya membantu karena mama saya lagi sakit-sakitan dan
bapak saya pun sebagai tukang beca lagi sepi kerjaan Bu. Ya, Ibu paham apa yang Aldi rasakan ya. Di sini tadi Aldi menceritakan bahwasanya Ibu Aldi lagi sakit-sakitan ya. Kalau boleh tahu, Ibu Aldi sakit apa? Sekarang ini lagi sakit-sakitan Bu. Ya terkadang sakit apa Bu? Ya, jadi perlu biaya ya. Ya, Bu. Tujuan Aldi sebetulnya bagus untuk bekerja, untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, Ibu tanya, apakah orang tua Aldi tahu kalau bahwasanya Aldi itu tidak masuk sekolah selama 1 minggu ini? Tahu. Tahu ya? Jadi dari sini Aldi menceritakan bekerja ya, bekerja dari warnet ya. Nah, Ibu boleh tahu jam berapa Aldi bekerja, mulai bekerja dan pulang bekerja dari warnet? Biasanya saya bekerja Bu dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan kesalahan saya Bu, habis pulang kerja saya nggak langsung pulang Bu. Saya nongkrong dulu sama temen Bu. Nongkrong? Iya Bu. Dari nongkrong itu kamu pulang jam berapa sampai ke rumah? Ya terkadang saya pulang jam 2 Bu. Dari jam 2 malam itu baru pulang ke rumah. Ya Bu, seperti itu. Nah, ini menyebabkan Aldi itu tidak sekolah. Iya Bu, karena itu Bu. Ya Aldi, tadi pulang warnet ya jam 10 kamu nongkrong. Jadi apa yang kamu lakukan ketika kamu nongkrong dengan teman? Ya biasalah Bu, anak muda kan suka nongkrong Bu. Ya biasanya ngapain? Biasanya kami situ Bu cerita-cerita sambil merokok Bu kadang. Merokok. Tapi Ibu tahu Aldi itu tidak pernah merokok ya sebelumnya. Iya Bu, karena kebawa sama teman Bu, jadi saya ngerokok Bu. Kamu mulai dari nongkrong ini, kamu mulai rokok atau mereka yang menawarkan atau bagaimana? Ya awalnya saya nggak mau Bu, tapi karena mereka ngasih Bu, ya jadi saya terpaksa Bu. Jadi menjadi kecanduan Aldi ya. Iya Bu. Ibu lihat pun Aldi sering batuk-batuk ya. Apakah ini yang menyebabkan Aldi itu karena kebiasaan merokok ya? Iya Bu, akhir-akhir ini saya sering batuk Bu dan sesak napas Bu. Mungkin karena itu Bu, saya seperti itu. Adakah niat Aldi itu untuk berhenti merokok? Ada Bu, tapi karena saya sering nongkrong sama teman dan mereka pun merokok, jadi saya kalau nggak merokok pun nggak enak Bu sama mereka. Ya, kamu ada niat ya untuk berhenti merokok. Pernah kamu sampaikan kepada teman Aldi bahwasanya Aldi itu untuk ingin berhenti merokok? Saya udah nyampaikan Bu, tapi mereka nggak percaya Bu sama itu. Contohnya seperti apa kamu sampaikan kepada teman kamu Aldi? Saya bilang ke mereka Bu, kalau saya nggak mau merokok lagi, dan mereka pun nggak percaya Bu. Ya bisa kamu beri pengertian ya kepada teman kamu bahwasanya saya itu mengalami batuk-batuk, sesak napas. Mungkin bisa kamu sampaikan untuk komunikasi kepada mereka. Nah, dari nongkrong tadi kamu pulang ke rumah jam berapa Aldi? Saya pulang dari nongkrong sekitar jam 2 Bu. Jam 2 malam? Iya Bu. Baru sampai rumah. Apakah orang tua Aldi tidak marah akan hal itu? Iya Bu, marah Bu. Seperti apa marahnya Aldi? Seperti ini Bu, contohnya kenapa pulang malam gitu. Ya saya jawab Bu, saya kan habis kerja dan ngumpul dulu bareng teman gitu. Ya, jadi ini yang menyebabkan Aldi itu pulang jam 2 ya. Jadi apakah Aldi itu bangun paginya jam berapa? Kalau boleh tahu? Kalau soal bangun pagi saya susah bangun Bu. Terkadang saya bangunnya jam 8 gitu Bu.
Jadi hal ini yang menyebabkan Aldi tidak masuk sekolah ya karena absen ya. Iya Bu, saya mau masuk pun pintu gerbang kan udah ditutup, ya mau nggak mau saya pun pulang Bu lagi ke rumah. Jadi seperti itu Bu. Jadi ini yang dilakukan Aldi ya, karena Aldi itu kan bekerja, pulang dari warnet dan nongkrong lagi sehingga Aldi itu susah bangun ya. Iya Bu. Ada masalah lagi Bu. Dan saya Bu ada masalah lagi Bu di sekolah. Masalah apa itu Aldi? Bisa kamu ceritakan? Saya ada masalah sama teman saya Bu. Saya sering diejekin Bu. Contohnya? Karena saya anak tukang beca kan Bu. Jadi mereka suka ngejekin begitu Bu. Contoh seperti apa mereka ini? Ya orang itu ngejek Bu. Saya anak tukang beca gitu Bu. Jadi saya nggak suka Bu dan nggak terima karena saya malu Bu. Jadi saya pun jadi malas untuk sekolah Bu. Itu teman satu kelas kamu yang ngejek? Iya Bu. Nah ini menyebabkan Aldi malas juga ya untuk datang ke sekolah. Iya Bu, itu salah satunya Bu. Jadi teman satu kelas kamu yang ngejek ya? Profesi orang tua kamu siapa saja kalau boleh Ibu tahu? Ya mereka ada Dian Bu, terus Wahyu dan Budi Bu. Ya bagian orang-orang itu aja Bu. Ya mereka mengejek ya, bahwasanya kamu bapaknya tukang beca. Nah ini Ibu bahwasanya Aldi itu tidak perlu merasa malu ya nak ya, karena apapun pekerjaan orang tua itu ya kan, contoh seperti tukang beca itu kan pekerjaan yang halal ya kan. Jadi sini Aldi itu tidak perlu merasa malu ya kan, bahwasanya memang orang tua kamu tukang beca ya itu gitu kan. Nanti untuk teman-teman kamu Ibu nanti akan panggil ya satu persatu untuk mereka supaya paham bahwasanya menghargai teman satu sama lain itu sangat penting ya Aldi ya. Dan saya pun sekolah ada keinginan terbesar saya Bu. Ya kalau boleh tahu itu keinginan apa Aldi bisa ceritakan? Saya pengen jadi polisi Bu. Ya cita-cita yang bagus ya jadi polisi. Tapi ya karena saya jarang sekolah Bu, mungkin nilai saya pun rendah nantinya, dan saya pun udah suka merokok Bu. Jadi harapan saya pun untuk kesana ya udah tidak ada lagi Bu. Nah untuk cita-cita kamu, harapan kamu itu sangat tinggi ya, Ibu apresiasi dan Ibu dukung. Nah untuk kendalanya, contohnya kamu kebiasaan rokok tadi ya, karena mengikuti teman. Dari sekarang bisa kamu berkomitmen, bisa kamu niatkan untuk berhenti, meskipun misalkan kamu dalam satu hari berapa bungkus? Satu hari aja Bu, saya bisa ngabisi satu bungkus Bu. Satu bungkus ya. Nah ini ketika kamu memiliki cita-cita ataupun harapan tinggi seperti polisi tadi ya, pastikan yang pertama itu kan dilihat dari kesehatannya, ya kan? Jadi di sini Aldi harus bisa memanajemen diri sendiri kamu. Jadi apabila si Aldi satu hari itu satu bungkus, bisakah kamu kurangi sedikit demi sedikit? Sudah kamu coba? Untuk saat ini saya belum mencobanya Bu, tapi saya akan berusaha untuk mencobanya Bu. Ya, bisa ya digantikan dengan alternatif lain. Contohnya bisa apa yang pernah kamu coba supaya kamu tidak kebiasaan rokok? Makanan apa yang kamu suka? Permen. Ya saya Bu biasa suka permen Bu. Permen, ya bagus itu ya. Jadi bisa kamu selingi. Biasa kamu habis makan itu rokok 1 atau 2 batang, bisa kamu ganti dengan permen. Ya ini juga untuk kesehatan kamu kan
Ibu lihat seperti batuk-batuk, sesak napas, ya kan? Jadi bisa kamu mulai dengan sedikit demi sedikit untuk mengurangi jumlah dari rokok itu sendiri. Nah, tadi Aldi menceritakan bahwasanya harapan Aldi itu sangat besar ya. Iya, Bu. Cita-cita yaitu jadi polisi. Dan Bu, saya pengen tamat sekolah, Bu, dan pengen melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi, Bu. Tapi Ibu tahu sendiri kan, karena orang tua saya kurang mampu, Bu. Ya, Ibu paham tentang kondisi keluarga kamu ya. Jadi apakah hal ini yang mengganggu kamu? Mengganggu kamu, makanya kamu itu tidak menuntaskan kegiatan pembelajaran dan absen 1 minggu. Apakah ini yang terbaik? Iya, Bu. Saya sekarang ini bekerja, Bu. Jadi ya itulah, Bu, mengganggu sekolah saya, Bu, untuk meraih impian saya, Bu. Jadi, Bu, saya sekarang lagi keenan kerja, Bu, karena menghasilkan uang, Bu. Jadi sekolah saya pun terhambat, Bu, dan saya pun susah bangun pagi, Bu. Nah, ini ya alasan utama kamu ya. Alasan utama kamu bahwasannya kamu tidak sekolah itu karena pertama pekerjaan ya, pekerjaan di warnet, dan kamu juga mengakui kesalahan kamu ya. Nah, boleh kita membantu orang tua ya kan, membantu orang tua di sela-sela waktu, tapi tidak melupakan kegiatan belajar, karena kan kita kan belajar kan belum tatap muka ya kan, sudah tatap muka tetapi tidak efektif ya, tidak pulang seperti normal biasanya. Jadi kita pulang itu jam 10 pagi, masuk jam 7.30 dan pulang jam 10. Jadi di sini Aldi bisa sekolah dulu, pulang sekolah itu bekerja warnet. Nah, dari bekerja warnet itu ibu harap kamu tidak nongkrong lagi. Karena apa? Karena pulang dari bekerja itu kan kamu kan sudah lelah, sudah capek ya, jam 10 malam ya. Nah, untuk tidak terbiasa lagi untuk nongkrong, jadi bisa kamu memanajemen ya kan, dan menyiapkan jadwal kamu sehari-hari. Nah, jadi bisa kamu atur waktu kamu, karena ada kata pepatah, waktu itu adalah uang. Nah, itu berarti bahwasanya waktu itu sangat berharga ya kan. Jadi bukan waktu yang mengatur kamu, tapi Saya yang mengatur waktu. kamu yang mengatur waktu. Jadi selain tujuan kamu itu sangat bagus, yaitu untuk membantu perekonomian keluarga, tetapi ada jamnya gitu kan. Nah, ketika pulang sekolah jam 10 sampai jam 10 malam itu kamu bekerja, dan dan kamu harus tidak nongkrong lagi ya. Dan kamu juga sampaikan ke teman kamu bahwasanya kamu tuh memiliki penyakit ya. Ketika kamu merokok itu sesak napas dan batuk. Mungkin bisa kamu berikan pemahaman ke teman-teman kamu. Sampai sini pahami Ali ya? Iya, Bu, saya akan berusaha untuk itu, Bu, untuk tidak nongkrong lagi, karena saya kan punya harapan yang besar. Jadi saya akan wujudkan semua harapan saya, Bu. Ya, saya apresiasi ya harapan dan cita-cita Aldi itu sangat besar. Tadi keinginannya sebagai polisi ya. Jadi apabila kita memiliki keinginan yang sangat tinggi, tapi tanpa ada usaha, itu kan omong kosong ya. Jadi selain kamu menuntaskan kegiatan belajar kamu di sekolah ya kan, karena kan syarat dari kamu ingin menjadi polisi itu kan tentunya harus ada ijazah ya kan. Jadi kamu harus juga mendahulukan kegiatan belajar kamu, karena kegiatan belajar itu adalah yang prioritas yang pertama, dan pekerjaan kamu itu kan prioritas yang kedua ya kan. Jadi di sini kamu bisa manajemen waktu kamu, yang kamu mengatur waktu. Apakah perilaku Aldi itu nongkrong malam itu dengan teman-temannya sehingga Aldi itu tidak bisa bangun pagi? Apakah itu perilaku yang
baik atau mau dilanjutkan lagi? Tidak Bu, itu perlakuan yang tidak baik. Makanya saya di sini ingin mengubahnya Bu. Ya, bagus ya, ada niat Aldi untuk mengubah perilaku Aldi yang tidak baik sehingga menjadi perilaku yang baik ya. Jadi Aldi di sini Ibu berikan kertas ya, sehingga Aldi kan tadi di awal susah bangun pagi ya. Nah, hal ini menyebabkan perilaku Aldi itu tidak masuk ke sekolah dikarenakan tidak bisa mengatur waktu itu ya kan, karena waktu itu kita yang mengatur, bukan waktu yang mengatur kita. Jadi di sini mulai dari sekarang Aldi merubah perilaku Aldi seperti itu yang tidak baik, yang tidak termanajemen sendiri, kita ubah dan Aldi ubah ya kan. Kita Aldi ubah dengan caranya yaitu mengubah perilaku Aldi menjadi yang baik ya, dengan menyusun kegiatan sehari-hari Aldi ya kan. Jadi termanajemen, terjadwal. Sampai sini Aldi paham ya? Oke Bu. Ya, bisa Aldi tuliskan komitmen Aldi untuk mengubah perilaku Aldi menjadi yang lebih baik. Ya, tuliskan di sini nama Aldi, nama, kelas berapa? 11. Ya, tuliskan ya kegiatan jadwal sehari Aldi itu dari bangun tidur jam berapa kira-kira. Tulis aja sama kayak gini. Ya, terus ini ya bisa dituliskan Aldi ya. Nah, kegiatan sehari-hari Aldi seperti bangun pagi, biasanya bangunnya jam berapa? Saya bangunnya jam 8 ya. Jadi di sini Aldi menuliskan jam berapa? Jam 5 sudah bangun. Ya, sini Aldi menuliskan jam 5 sampai jam 6 ya. Iya. Nah, di situ apa kegiatan selanjutnya setelah bangun pagi itu apa yang dilakukan oleh Aldi? Biasanya Bu, habis bangun pagi saya sholat subuh dulu. Sholat subuh ya. Lalu saya bantu orang tua saya Bu. Ya. Nah, ini kamu sudah selesai ya? Sudah menuliskan jadwal kamu, kegiatan kamu sehari-hari sebagai perubahan perilaku kamu ya, yang tadinya tidak bisa mengatur waktu kamu ya kan, sehingga kamu bisa mengatur waktu kamu itu sendiri ya. Bisa dibacakan Aldi dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, ini apa itu? Dari jam 5 sampai jam 6 pagi
dari jam 5 sampai jam 6 pagi saya bangun pagi dan sholat subuh. Setelah itu bantu orang tua. Dan dari jam 6 sampai jam 6.30 pagi saya sarapan. Dan dari jam 6.30 sampai jam 7 pagi saya berangkat sekolah. Dan dari jam 7 sampai jam 10 pagi saya melakukan kegiatan belajar di sekolah. Dan dari jam 12 sampai jam 3 siang saya istirahat, tidur, makan, dan sholat dulu. Dan dari jam 3 sampai jam 10 saya melakukan kerja jaga warnet. Ya, jadi jaga warnet tetap ya. Ya, selain bisa menambahkan penghasilan kamu ya. Lanjut. Setelah itu, setelah pulang dari warnet jam 10 malam sampai jam 5 pagi saya melakukan tidur. Ya, ini bentuk penyusunan jadwal kamu ya, kegiatan sehari-hari dalam manajemen waktu. Nah, yang bertanya sekali lagi, dari kegiatan jadwal kamu yang kamu tulis ini, apakah ini ada yang kamu kurangi? Ya Bu, Ada belum? ada Bu. Perubahan yang saya alami, biasanya pulang dari warnet jam 10 malam itu saya biasa nongkrong dulu Bu, sampai jam 2. Tapi sekarang kegiatan itu sudah tidak saya lakukan lagi Bu. Ya, ini bentuk perubahan perilaku Aldi ya, supaya Aldi itu tidak ibaratnya bisa bangun pagi. Kenapa? Efek dari kamu udah kerja itu kan sudah capek, ya kan, sudah lelah, ditambah lagi kamu nongkrong, pulang dari rumah dari jam 10 sampai jam 2, itu kan terlalu lelah, ya kan. Nah, dan kamu pun ada penyakitnya ya, ada penyakitnya karena kebiasaan merokok itu. Jadi mulai dari sekarang Aldi bisa merubah perilaku Aldi yang tidak bagus, yang tidak bermanfaat, ya kan? Yang tidak bermanfaat itu, yang negatif itu harus dihilangkan secara perlahan-lahan. Karena tugas Aldi itu yang pertama apa? Sekolah, ya. Jadi ini Aldi sudah bisa menuliskan kegiatan jadwal sehari-hari Aldi, dan ini Ibu mohonkan kepada Aldi untuk diterapkan untuk selanjutnya. Sampai sini Aldi? Iya Bu, saya paham Bu. Untuk saya dari kesalahan saya, dan untuk saat ini saya akan menerapkan jadwal yang sudah saya atur ini Bu. Ya, berarti Aldi sudah berkomitmen ya tentang jadwal yang Aldi tulis, sehingga ini menjadi catatan. Kalau bisa Aldi bisa letakkan ya, atau menempelkan jadwal kegiatan sehari-hari Aldi di tempat tidur ya, tempat tidur ataupun di mana tempat Aldi suka dulu, ya kan? Bu, baik. Saya menambahkan solusi untuk bisa bangun pagi. Saya akan memasang alarm sendiri di kamar saya Bu. Ya, itu merupakan langkah yang awal yang bagus ya. Jadi bisa kita gunakan alat bantu ya, contohnya alarm, supaya Aldi itu bisa bangun pagi tanpa orang tuanya yang bangunkan, ya kan? Karena kan di sini kondisi orang tua Aldi kan tidak sehat, ya kan? Tujuan Aldi untuk sekolah itu keinginannya sangat besar, ya kan? Karena kan Aldi kan punya cita-cita tinggi langit, ya kan, jadi polisi, jadi harus ada usaha. Tadi kita sudah berkomitmen ya, Aldi juga sudah membuat dan menyusun kegiatan sehari-hari Aldi. Dan di sini bertanya sekali lagi, untuk mengakhiri kegiatan konseling hidup kita, apakah Aldi ada ini yang menyampaikan permasalahan Aldi lagi? Tidak Bu, saya sudah lega dan Ya. sudah selesai juga. Sudah lega ya, alhamdulillah Aldi sudah menyatakan bahwasanya kegiatan konseling hidup kita sudah bermanfaat ya untuk Aldi sendiri. Jadi Ibu harapkan untuk Aldi itu untuk datang ke sekolah ya. Yuk. Dan datang ke sekolah. Jadi di sini Aldi yang biasanya tidak bisa bangun pagi, mulai dari sekarang bisa mengatur jadwal kegiatan sehari-hari supaya bisa bangun pagi. Nah, karena Ibu lihat waktu kita sudah cukup ya Nak ya, sudah cukup sekitar 30 menit, maka Ibu akhiri ya. Nah, tadi di awal kita sudah berdoa, dan untuk mengakhiri kegiatan
konseling individu kita, alangkah baiknya kita berdoa ya. Ya, Bu. Oke, Ibu pimpin doanya sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling individu kita. Alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Aldi bisa masuk ya, masuk ke kelas untuk belajar untuk selanjutnya. Jadi terima kasih Aldi sudah datang untuk lakukan kegiatan konseling individu kita, dan apabila ada permasalahan yang lain atau selanjutnya bisa datang lagi ya ke Ibu ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, oke, Ibu akhiri ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ya.